Halo kelas 8, kembali lagi bersama Miss Novi di kelas Christian Studies. Nah, hari ini kita akan mulai belajar bersama lagi, tapi sebelumnya jangan lupa untuk siapkan Alkitab kalian dan juga student book kalian. Oke? Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, silahkan kalian pause dulu video ini dan juga buka kelas ini di dalam doa. Nah, setelah berdoa, silakan lanjutkan kembali video ini dan juga silakan dengarkan penjelasan dari Miss Novi tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini di kelas ini. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang kanonisasi Alkitab. Nah, 2 minggu yang lalu Miss sudah mengajarkan kepada kalian tentang kanon Perjanjian Lama. Nah, ada 2 jenis kanon Perjanjian Lama, ada kanon Ibrani dan juga Yunani. Nah, kalau di Perjanjian Baru ini, hari ini kita akan belajar tentang kanon Kitab Perjanjian Baru ya. Nah, di kanon Perjanjian Baru ini, Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Jadi dia tidak dibagi dua lagi seperti Kitab Perjanjian Lama, tapi cuma satu, yaitu bahasa Yunani. Nah, sebelum dimulainya kanon ini, ada beberapa kriteria kitab-kitab mana saja yang bisa dikanon dan dimasukkan di dalam kitab perjanjian baru. Nah, ada 3 kriteria yang dituliskan di dalam buku ini tentang kitab apa saja yang bisa masuk di dalam kitab perjanjian baru. Yang pertama itu adalah apostolic origin, atau kitab-kitab ini yang dituliskan di dalam perjanjian baru ini dituliskan oleh para rasul, seperti itu. Nah, memang betul kalau misalnya di dalam kitab Markus, Lukas, dan juga Kisah Para Rasul itu bukan dituliskan oleh rasul, karena Markus, Lukas itu bukan rasul, tetapi mereka ada hubungan secara langsung dengan para rasul. Makanya kita bisa lihat kitab Injil tersebut dan juga kitab Kisah Para Rasul dituliskan seperti itu. Nah, itu adalah kriteria pertama untuk kanonisasi kitab perjanjian baru. Nah, kriteria yang kedua itu adalah faithfulness to apostolic teaching. Jadi ini maksudnya apa? Pengajaran yang ada di dalam kitab perjanjian baru itu, pengajaran yang ada di dalam kitab perjanjian baru ini itu berhubungan atau mereka selaras dengan pengajaran-pengajaran dari para rasul, seperti itu. Nah, jadi tidak melenceng pengajarannya, seperti itu. Nah, dan yang ketiga itu extent of use. Ini maksudnya apa? Kriteria yang ketiga ini maksudnya adalah kitab-kitab di dalam perjanjian baru ini itu bisa digunakan pokoknya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bayangkan ini kitab-kitab ini sudah dituliskan dari zaman kapan, seperti itu, tapi masih bisa dan masih sangat relate, masih sangat nyambung dengan kehidupan kita pada masa saat ini, seperti itu. Jadi dia bersifat universal dan juga dapat diterima di depan umum, seperti itu, kitab-kitab di dalam perjanjian lama perjanjian baru ini. Oke, jadi itu 3 kriteria dari penulisan kitab perjanjian baru. Oke, di akhir abad kedua seperti itu, 20 dari kitab perjanjian baru itu sudah diterima di dalam kanon. Jadi sudah diterima untuk dituliskan di dalam kitab perjanjian baru. Tetapi masih ada 7 sisanya, karena total perjanjian baru itu ada 27 kitab. Nah, masih ada 7 sisanya yang masih belum diterima, seperti itu. Jadi masih ada perdebatan-perdebatan dan permasalahan. Nah, 7 kitab tersebut itu adalah kitab Hebrew atau Ibrani, James atau Yakobus, 2 Petrus, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan juga Wahyu. Jadi masih ada 7 kitab ini yang masih belum diterima, seperti itu. Sedangkan 20 kitab yang lain sudah diterima. Nah, akhirnya pada awal abad ke-40, 27 kitab perjanjian baru sudah diterima dan dikanonkan, seperti itu, diterima dan akhirnya dimasukkan di dalam kitab-kitab perjanjian baru. Nah, seperti itu sejarah dari kitab perjanjian baru. Nah,
Nah, demikian penjelasan Miss Novi tentang kanon perjanjian baru. Nah, perlu diingat lagi bahwa kanon kitab itu adalah kitab-kitab, kumpulan kitab-kitab suci yang dianggap berotoritas dan berwibawa. Jadi kitab-kitab ini diilhamkan langsung oleh Allah dan juga sudah dianggap memenuhi syarat seperti itu. Nah, walaupun ada kriteria-kriteria dan dituliskan oleh manusia seperti itu, tapi perlu diingat bahwa mereka menuliskan dengan inspirasi dari Roh Kudus. Jadi bukan karena kekuatan dari manusia sendiri. Oke. Nah, jadi demikian saja penjelasan Miss Novi tentang kanon perjanjian baru dan juga apa itu kanon. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang kanon perjanjian baru. Nah, apa yang akan kalian lakukan pada hari ini? Silahkan ambil textbook kalian, student book kalian, dan juga silahkan buka di halaman 137. Di halaman 137 itu ada study questions. Nah, di situ silahkan kalian lihat ada nomor 1 sampai nomor 5, tapi dikerjakannya itu saja nomor 1 sampai nomor 3 saja. Dijelaskan dan ditulis dengan rapi ya, ditulis boleh, diketik boleh. Jadi dikerjakan nomor 1 sampai nomor 3 saja. Plus silahkan cari di internet itu pembagian dari kitab perjanjian baru. Jadi kalau perjanjian lama kemarin ini sudah kasih tahu ada kitab sejarah dan lain sebagainya. Nah, sekarang silahkan cari pembagian dari kitab perjanjian baru. Apa saja? Misalnya kitab Injil, kitab surat-surat dan lain sebagainya. Silahkan dicari. Jadi ada 4 ya tugasnya ya. Yang 1 sampai 3 itu ada di student book kalian, dan nomor 4 itu silahkan cari pembagian dari kitab-kitab perjanjian baru. Oke, sampai di sini saya pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan, dan juga jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kalian di @modo atau di emailnya Miss Novi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!